Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Selain Allegri, Inter Milan juga pertimbangkan Pochettino. Hubungan Inter Milan dengan Antonio Conte meradang. Massimiliano Allegri sudah jadi kandidat pengganti Conte. Belakangan muncul juga rumor soal Pochettino. Pelatih asal Argentina itu juga sedang tanpa pekerjaan sejak dipecat Tottenham Hotspur pada November tahun lalu. Pochettino belakangan sudah melempar sinyal siap melatih lagi selama bertemu klub dan presiden yang punya rencana dan proyek serius untuk sukses. Ia memang mengaku lebih cocok di Inggris, tetapi membuka peluang untuk melatih di negara lain termasuk Italia. Kalau buat Interisti, lebih pilih Allegri atau Pochettino? Arsenal inginkan Ivan Rakitic. Arsenal dikabarkan tertarik merekrut Ivan Rakitic dari Barcelona. Arteta diklaim di Ten Sport sudah mengontak gelandang 32 tahun itu dan menyatakan niat untuk menjadikannya sebagai pemimpin di lini tengah The Gunners. Rakitic didatangkan Barcelona dari Sevilla pada awal musim 2014-2015. Ia sudah menjalani total 309 pertandingan bersama Los Culés, mencetak 35 gol dan 41 assist. Arsenal jangan pelit naikkan gaji Aubameyang. Negosiasi kontrak baru Pierre-Emerick Aubameyang dengan Arsenal belum mencapai kata sepakat. Kontrak striker internasional Gabon itu akan berakhir pada Juni 2021. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, sudah mengungkapkan harapannya agar Aubameyang bertahan. Bukan tanpa alasan, Aubameyang memang punya peran penting di lini serang The Gunners. Demi mempertahankan Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal kabarnya siap memberikan gaji 250.000 pound sterling atau setara 4,8 miliar rupiah per pekan. Mantan gelandang Arsenal, Perry Groves, mendesak bekas klubnya itu untuk menaikkan gaji Aubameyang. Menurutnya, ex pemain Borussia Dortmund itu pantas dapat bayaran besar karena memberi jaminan gol untuk Arsenal. Manchester United berencana panggil pulang Chris Smalling dari AS Roma. Manchester United berencana memanggil pulang Chris Smalling, bek tengah mereka yang kini dipinjamkan ke AS Roma ke Old Trafford. Smalling sebenarnya sangat tertarik untuk bertahan di Stadion Olimpico bersama Roma. Manchester United pun tidak menghalangi keinginan Smalling tersebut. Namun, laporan The Sun mengklaim Manchester United akan memanggil pulang Smalling karena tidak mencapai kesepakatan dengan AS Roma. Manajemen Manchester United menetapkan harga transfer Smalling sebesar 20 juta euro atau sekira 378 miliar rupiah jika Roma ingin menggunakan jasa pemainnya tersebut. Hanya saja transfer pembelian Smalling ke Roma kemungkinan bisa batal. Alexis Sanchez rela potong gaji demi dipermanenkan Inter Milan. Penyerang Alexis Sanchez dikabarkan rela mendapatkan pemotongan gaji agar bisa dipermanenkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Media Italia Corriere della Sera mengklaim BP Marotta telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mempermanenkan Sanchez seharga 13,5 juta pound sterling atau sekira 258 miliar rupiah. Corriere della Sera juga melaporkan bahwa Sanchez akan mendapatkan kontrak hingga 3 tahun dan rela gajinya dipotong. Trincao dinilai sudah tepat pilih lanjutkan karir di Barcelona. Keputusan Francisco Trincao untuk menerima pinangan dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin 2020 menuai pujian dari ex-pelatih tim nasional Portugal, yakni Helio Sousa. Sousa menilai Barca memang tempat yang layak bagi Trincao mengembangkan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Sebagaimana diketahui, Barca memang berhasil merekrut Trincao pada jendela transfer musim dingin 2020. Manajemen Barca merekrut pemain berposisi winger kanan tersebut dari Braga dengan mahar sebesar 31 juta euro atau sekira 534 miliar rupiah. Arsene Wenger buka peluang kembali melatih.
Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger, menyatakan dirinya membuka peluang untuk kembali melatih suatu hari nanti, tapi hanya dalam kondisi yang dianggapnya optimal. Wenger mengaku rindu dengan dunia kepelatihan dan ia siap melatih lagi jika kondisi saat ini yang sedang dilanda pandemik virus corona kembali normal. Ditanya tentang apa yang diperlukan bagi dia untuk kembali melatih, Wenger menjawab, "Saya mungkin akan melatih lagi dalam kondisi yang saya anggap optimal. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya." Manchester City rilis kostum tandang musim 2020-2021. Manchester City resmi meluncurkan kostum tandang mereka untuk musim 2020-2021. Sama seperti musim lalu, kostum kedua Manchester City ini kembali didominasi warna hitam. Namun kali ini dikombinasikan dengan warna denim tua plus kerah bergaya V-neck. Pada bagian desain, mozaik jersey ini terinspirasi dari arsitektur kota Manchester. Polanya terilhami bangunan yang terdapat di area Castlefield dan Kanal Bridgewater. Seperti dilansir dari Footy Headline, area tersebut merupakan perlambangan masa lalu, kini, dan masa depan kota Manchester. Pada bagian depan jersey, 3 komponen utama yakni logo klub, apparel, dan sponsor menggunakan warna emas yang elegan. Sementara celana pendek menggunakan warna hitam dengan kaos kaki denim gelap. West Ham United tawar bek Manchester City John Stones 22,5 juta pound sterling. West Ham United dikabarkan telah meluncurkan tawaran resmi pertama untuk bek Manchester City John Stones senilai 22,5 juta pound sterling. Seperti dilansir Daily Mail, West Ham menjadi peminat paling serius untuk mendatangkan Stones. Maklum, duet Issa Diop dan Angelo Ogbonna di jantung pertahanan skuad arahan David Moyes tersebut tidak berjalan baik. Pada musim 2019-2020, The Hammers nyaris terdegradasi dan cuma finish di urutan ke-16. Mereka kebobolan hingga 62 gol atau yang terburuk ke-5 musim lalu. PSG incar bek Liverpool ini. Menurut rumor transfer saat ini, Joel Matip lah yang lagi dilirik PSG demi mengisi pos yang ditinggalkan Thiago Silva. PSG ditinggalkan sang kapten Thiago Silva. Pemain asal Brasil itu kontraknya habis di bulan September 2020 dan tidak diperpanjang. Dilansir Mirror, nama Joel Matip masuk dalam daftar PSG untuk diboyong dari Liverpool. Arsene Wenger jagokan dua tim ini di Liga Champion. Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger menjagokan dua tim di Liga Champion. Wenger, yang kini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola FIFA, menjagokan salah satu dari Manchester City dan PSG untuk jadi juara. City saat ini dalam posisi unggul 2-1 atas Madrid saat menatap leg kedua yang digelar di Etihad Stadium, sementara PSG di atas kertas unggul atas Atlanta. Secara khusus, Wenger menyebut PSG punya kans cukup bagus untuk mengakhiri penantian gelar. Kendati menurutnya komposisi tim tak setangguh beberapa tahun lalu. Ini karena menurutnya ada penurunan level permainan dari tim-tim top Eropa. Dortmund beri tenggat waktu kepada MU untuk gaet Sancho. Jadon Sancho semakin dekat dengan pintu keluar dari Borussia Dortmund. Diberitakan media-media Inggris seperti Sky Sport, BBC, dan The Guardian, Dortmund tampaknya mulai melunak. Soal harga, mereka memang masih mematok harga tak kurang dari 100 juta euro. Dortmund juga mulai memberikan tekanan kepada MU untuk membuktikan sejauh mana keseriusan mereka memboyong Sancho. Caranya dengan memberi tenggat waktu kepada MU hingga 10 Agustus untuk menuntaskan transfer Sancho. Willian merapat ke Arsenal. Willian dikabarkan mendekat ke Arsenal. Diberitakan The Guardian, Chelsea hanya mau memberi tambahan kontrak 2 tahun saja untuk Willian. Sedangkan pemain yang akan berumur 32 tahun pekan depan itu hanya bersedia bertahan di Stamford Bridge andai diberi durasi kontrak 3 tahun. Hal ini membuat Arsenal bergerak cepat untuk memboyongnya. The Gunners disebut sudah mengadakan pembicaraan dengan agen Willian, Kyaho Rapsian. Arsenal pun memiliki keuntungan dalam situasi ini. Pasalnya, Willian memang diketahui ingin tinggal lebih lama di London, sebab keluarganya pun betah di sana. Arsenal juga siap memberikan kontrak 3 tahun kepada Willian, sesuatu yang tak bisa dipenuhi Chelsea.
Chelsea bersedia lepas N'Golo Kante ke Inter Milan. Chelsea membuka pintu lebar-lebar bagi tim manapun yang berminat untuk mengangkut gelandang andalan tim, N'Golo Kante. Menurut The Times, gelandang timnas Prancis ini bakal dilepas The Blues bila tawaran yang datang dirasa layak. Klub London itu kini tak keberatan menguangkan Kante setelah yang bersangkutan mengalami deretan problem cedera sepanjang musim ini. Di tengah pandemi virus corona, Chelsea memang membutuhkan tambahan dana segar demi bisa mewujudkan target-target mereka. Salah satu cara yang akan ditempuh yaitu menjual Kante. Ada rumor bakal dipecat, ini respon Conte. Conte baru saja diterpa rumor pemecatan dari Inter. Sempat tersiar kabar bahwa pelatih 51 tahun itu bakal dicopot manajemen Nerazzurri. Bahkan sosok penggantinya juga sudah mencuat. Kontrak Conte di Inter sendiri masih sampai 2022. Conte dikabarkan siap menuntaskan proyeknya melatih Inter sampai kontraknya selesai. Saya berkomitmen untuk proyek 3 tahun dengan Inter, kata Conte dilansir Reuters. Resmi Liga Italia 2020-2021 dimulai 19 September. Lega Calcio akhirnya merilis jadwal baru Liga Italia 2020-2021. Kick-off kompetisi sepak bola paling bergengsi di negeri pizza tersebut resmi diundur sepekan dari jadwal semula. Presiden Lega Calcio, Paolo Dal Pino, akhir pekan lalu memastikan jadwal baru itu akan dirilis pada pertemuan Senin 3 Agustus 2020 di Milan. Sesuai rapat, Dewan Lega Calcio sepakat Serie A musim depan dimulai pada 19 September 2020 dan berakhir pada 23 Mei 2021. Pjanic jadikan trofi Liga Champions kado perpisahan untuk Juventus. Masa bakti Miralem Pjanic sebagai pemain Juventus dipastikan berakhir pada musim ini. Sebelum berpisah, gelandang berkebangsaan Bosnia dan Herzegovina itu ingin mempersembahkan trofi Liga Champions 2019-2020 bagi si Nyonya tua. Pernyataan tersebut menyiratkan komitmen gelandang berusia 30 tahun itu buat Juventus. Ia akan tetap bersikap profesional, kendati statusnya sudah menjadi pemain Barcelona. Juventus versus Lyon, Les Conners tak gentar meski Bianconeri lebih bugar. Liga Champions akan mulai bergulir akhir pekan ini. Duel Juventus versus Lyon di Allianz Stadium akan menjadi penanda kembali berlanjutnya perebutan gelar si trofi besar. Menjelang laga di Allianz Stadium tersebut, kondisi kebugaran Lyon diragukan tak sebaik si Nyonya tua. Hal itu terjadi karena Lyon baru menjalani satu laga dalam beberapa bulan terakhir, yaitu saat kalah adu penalti dari Paris Saint-Germain di Piala Liga Prancis akhir pekan ini. Les Conners sebelumnya tak bermain karena Ligue 1 dihentikan karena pandemi COVID-19. Sementara Juventus datang ke laga ini usai menuntaskan Serie A. Mereka mampu menjadi juara dan merebut Scudetto ke-9 secara beruntun. Depay mengakui bahwa kondisi ini bakal menguntungkan Juventus. Meski begitu, ia yakin hal tersebut tak akan membuat Lyon gentar. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!